Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Akuntansi Manajemen pertemuan ke-9 setelah UTS. Oke. Video kali ini kita akan bahas masalah analisis biaya, volume, laba. Baik, kita ketahui bahwa perusahaan yang sifatnya konvensional itu mereka akan selalu ya, itu membuat strategi bagaimana bisa memenangkan pasar. Nah, ada banyak strategi untuk memenangkan pasar, tapi salah satunya adalah dengan membuat strategi yang berbasis biaya. Nah, intinya bahwa bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan atau menyediakan produk atau jasa dengan biaya yang sangat kecil dan minimal, sehingga mampu berkompetisi di pasar. Nah, 3 hal ini akan kita bahas, yaitu strategi berbasis biaya, margin kontribusi, dan titik impas. Yang pertama adalah strategi berbasis biaya. Perusahaan kita anggap di dalamnya ada manajemen, ya, mereka punya banyak strategi. Strategi itu gunanya untuk mencapai atau dengan dasar visi dan misi mereka akan mencapai tujuannya adalah memaksimalkan laba. Jadi skemanya seperti ini. Nah, manajemen strategi itu adalah proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan. Ya. Nah, strategi itu sendiri itu adalah pola. Jadi, pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui visi atau misi perusahaan. Nah, berdasarkan dengan banyaknya strategi, salah satunya adalah ada strategi keunggulan biaya, cost leadership namanya. Yaitu adalah strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk dan atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memaksimalkan biaya ini, mereka akan tergerus oleh zaman. Karena apa? Ya, adanya kompetisi harga di pasar. Dengan barang yang sama, pasti konsumen akan memilih barang dengan harga yang paling rendah. Nah, apa hubungannya antara biaya, volume, dan laba? Ya, jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode ini akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan itu pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Jadi analisis biaya, volume, laba ini adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Nah, unsur-unsur dari analisis biaya, volume, dan laba ini ya, ada harga pokok produk, kemudian ada volume dan tingkat aktivitas, ada biaya variabel per unit, ada total biaya tetap, ada bauran produk atau proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Nah, analisis dasar hubungan biaya, volume, dan laba, ya, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan ini berarti bahwa harga jual setiap unit produk ini tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Jadi asumsi dasarnya nanti untuk bisa dihitung ya agar harga jual produk ini konstan. Yang kedua, biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total itu juga harus konstan. Asumsi yang ketiga, dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah, gitu ya. Yang keempat, jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti bahwa jumlah persediaan itu juga tidak berubah. Nah, yang pertama kita akan melihat margin kontribusi. Perlu kita ketahui bahwa margin kontribusi itu adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut ini akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut.
semakin besar margin kontribusinya, maka unit produk dijual semakin cepat perusahaan juga akan bisa menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Begitu sebaliknya, semakin kecil margin kontribusinya, maka semakin lama juga perusahaan akan bisa menutup biaya tetap atau mencapai laba yang diinginkan. Jadi margin kontribusi ini juga berpengaruh ya. Nah, ilustrasinya kita lihat ada PT Karya Pratama yang memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja ini dijual dengan harga 750.000. Kemudian untuk memproduksi seluruh meja 10.000 itu perlu ada biaya tetap sebesar 900 juta. Sedangkan biaya variabel per unitnya 300.000 per unit. Nah, kita lihat bahwa dengan harga jual dengan 750.000 per unit, biaya tetap 900 juta, perusahaan ini akan mengeluarkan biaya variabelnya per unitnya adalah 300.000. Jadi, jika menjual satu unit meja, maka margin kontribusinya hanya sebesar 450.000. Dari mana? Dari harga jual dikurang dengan biaya variabel. 750.000 dikurang 300.000. Berarti margin kontribusinya hanya 450. Nah, sedangkan biaya tetapnya 900 juta. Nah, ini perusahaan tetap akan atau masih mengalami kerugian karena harus menanggung sisa biaya tetapnya sebesar 899.550.000. Nah, begitu sebaliknya ketika ditingkatkan hasil penjualannya menjadi 10 unit, itu juga masih akan kurang. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi 1.000 unit, masih akan kurang. Atau kita lihat di tabel ya, 1 unit laba usahanya masih minus 899.550.000. Penjualan 10 unit masih minus 895 juta sekian, 100 unit masih minus, 1000 unit masih minus, kemudian 1.500 unit terjual pun masih minus 225 juta. Nah, tentunya ini akan membuat pertanyaan. Jadi berapa jumlah total unit yang harus atau terjual sehingga perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Tidak mengalami kerugian juga tidak untung. Ada namanya titik impas di sini. Nah, kita akan hitung titik impas. Titik impas itu sendiri adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba. Berarti nol sama sekali. Semua biaya sama dengan hasil penjualan. Nah, total biaya tetap, rumusnya ya, total biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel dibagi penjualan. Ilustrasi, kita lihat. Ini ada PT Warna kita. Ini adalah produsen zat pewarna kain. Ya. Jadi kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 1.200 ton zat pewarna. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut dikeluarkan biaya tetap 360 juta. Sedangkan biaya variabel totalnya butuh 1.080 juta. Sedangkan harga jual zat pewarnanya per ton itu adalah 1.500.000. Nah, berdasarkan data tersebut, jika dihitung dari titik impas, maka harus dihitung terlebih dahulu berapa biaya variabel per ton zat pewarnanya. Nah, hitungannya biaya variabel total dibagi dengan total unit produksi. Jadi tadi biaya variabelnya ya itu 1.080 juta dibagi 1.200 ton. Ketemu biaya variabel per tonnya adalah 900.000. Nah, ini ya. Kemudian lihat, masukkan rumus dalam ilustrasi titik impas. Titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan. Biaya tetapnya 360 juta, kemudian biaya variabel per unit tadi 900.000, kemudian harga jual penjualan per ton ya 1.500.000. Jadi ketemu 900 juta. Artinya apa? Artinya bahwa jumlah sebesar 900 juta ini merupakan nilai penjualan minimal
agar perusahaan ini tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus juga tidak memperoleh keuntungan. Jadi impas antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat itu sama, 0. Jadi tidak ada sisa, 0. Nah, untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka bisa kita bagi dengan unit, ya. Titik impas dalam nilai uang dibagi harga jual per unit produknya. Ini mengetahui titik impas dalam unit. 900 juta dibagi dengan 1.500.000, 600 ton. Jadi perusahaan harus menjual 600 ton agar tidak rugi dan tidak memperoleh keuntungan. Tuh. Ini sudah. Jadi kalau kita hitung ya nanti akan 0. Kita balik berarti benar 600 ton atau 900 juta penjualan titik impasnya. Seperti itu. Ilustrasi lebih lanjut kita akan bahas di kelas offline. Terima kasih. Saya Hri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.